Xiaomi Mi Pad 6. Harga jauh lebih murah dari iPad Pro, tapi performance-nya ini mirip banget. Ya, 80% mirip lah. So, mari kita langsung aja review Xiaomi Pad 6. Full review, langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Halo guys, nama gue Gustaf dari StafTech. Mari kita langsung aja review si Xiaomi Pad 6. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli tablet ini, gue bakal taruh semua linknya di deskripsi. Dan kalau misalnya kalian ingin wallpaper Kiaru dari Princess Connect, gue juga udah taruh link wallpapernya di deskripsi. Alright, untuk harga segitu, 5 juta, ini kalian bisa dapat tablet full set. Dan untuk pennya ini harganya ada di 1 juta pas. Kalau misalnya kalian ingin keyboard cover, itu di 1 juta juga. Dan juga kalau misalnya kalian ingin covernya aja, itu di 300.000. Semuanya gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya, untuk speknya sendiri dia pakai chipset yang menurut gue chipset terbaik yang Snapdragon pernah ngeluarin ya pada zamannya, yaitu Snapdragon 870 atau 865 boosted pretty much. Fabrikasi 7 nanometer. Terus dia punya layar 11 inci IPS LCD, WQHD display. Dia itu 144Hz refresh rate. Dan juga sudah support HDR10, Dolby Vision, dan Dolby Atmos speaker. Gak ada headphone jack tapi sayangnya, tapi dia punya baterai yang cukup besar di 8800 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 33 watt. So that's pretty good. Next, mari kita langsung aja bahas untuk desain dan displaynya. Pertama untuk desain, kalau misalnya mau dibandingin sama Mi Pad 5 ya, menurut gue Xiaomi Pad 5 desainnya gue lebih suka. Dia warnanya nggak pakai warna-warna gradasi nggak jelas kayak di Xiaomi Mi Pad 5 ya, warna lainnya. Warnanya simple, one tone color. Kalau nggak biru, dia warna space gray kayak yang gue punya. Dan dia ini nggak ada lapisan frostednya ya, yang sebenarnya gue agak kurang suka. Jadi gampang banget kena fingerprint kalau misalnya kalian nggak pakai casing. Tapi untuk desain sendiri menurut gue cukup bagus dan lebih mature daripada versi sebelumnya. Untuk desain depan ini memang sama persis kayak Xiaomi Pad 5 ya, mirip banget. Cuma gue bisa bilang layarnya agak sedikit bagus, tapi dia untuk aspek ratio sama kok. Dia sama-sama 16:10. Dan ya, kita ngomong layarnya, untuk layarnya sendiri gue bisa bilang sangat bagus. Dia layarnya IPS LCD, punya fingerprint yang cukup bagus untuk IPS, dan warnanya sendiri ini khas Xiaomi ya, punya warna yang vibrant untuk kelas IPS. Detail yang cukup sharp dan juga layar yang sangat responsif. Kalau misal gue tes ngetik keyboard, itu sangat responsif. Yang pastinya sangat penting ya, karena tablet ini support pencil. Lebih tepatnya Xiaomi Smart Pencil 2, seperti yang gue punya ini. Kalau misal kita coba tes kayak gini-gini, ini memang ngingetin gue sama iPad Pro sih ini sensitivitasnya. Karena memang dia ini pakai ultra low latency untuk pensilnya, dan juga dia itu punya 4096 kalau nggak salah, 4096 pressure sensitivity. Jadi kalau kalian buat nulis note, itu bakal bisa tebal atau nggak tebal. Nanti kita bakal bahas di UI experience yang kalian bisa skip langsung aja kalau misalnya mau langsung ke hal tersebut di video bar di bawah, progress bar. Balik lagi ke sensitivitas, overall nggak ada masalah, super nice, dipakai day to day atau dipakai muter-muter, semua kerasa sangat responsif. Dan kalau misalnya kalian mau pakai tablet ini di bawah sinar matahari, full balance-nya cukup oke kok. Tapi memang karena ini IPS, bukan yang paling terang ya, bisa kita lihat itu di kondisi agak sedikit mendung, tapi masih cerah. Tablet memang agak gelap, tapi overall masih cukup terang dan masih usable menurut gue. Nah, untuk autentikasi atau biometrik. Sayangnya untuk biometrik di Xiaomi Pad 6 dia nggak ada fingerprint ya. Padahal dia bisa naruh fingerprint di power button sih kayak HP Xiaomi. Tapi sayangnya di sini nggak ada authentication untuk fingerprint dan nggak secure ya dia autentikasinya. Kalau misal kalian mau nggak pakai passcode atau nggak pakai password, sayangnya hanya bisa pakai front kamera. Jadi nggak aman-aman banget, tapi kecepatannya sih bisa kita lihat tuh cepet banget ya. Mau dalam kondisi portrait atau landscape itu nge-scan-nya masih cukup baik. Moving on ke audio quality-nya. Audio quality ini menurut gue salah satu strong point dari Xiaomi Pad 6. Dia harganya menurut gue ini yang paling terbaik. Pertama kita bahas dulu audio quality via headphone jack, tapi nggak ada headphone jack, jadi via headphone jack to 3 USB Type-C. Nah, kualitasnya menurut gue ini cukup bagus. Gue tes pakai Truth Ear Clinical Zero seperti biasa. Amplifiernya cukup oke di volume sekitar 45-50 dan cukup keras. Sama seperti HP-HP flagship malah cukup bagus. Dan suaranya juga ini sangat bagus menurut gue. Pertama, pas gue pakai converter, biasanya di beberapa HP suka ada kayak white noise. Kalau misal kita lagi idle atau lagi diem, itu suka ada kayak suara white noise. Untungnya di sini nggak ada. jadi itu bagus. Dan kualitasnya sendiri menurut gue cukup oke, dia punya suara yang bisa ngikutin
profilnya True Ear yang lebih ke arah sedikit warm tapi masih balance, vokalnya masih kerasa jernih, sound stage oke, dan overall suara cukup bagus. Nah, terus untuk speakernya ini bintang dari Xiaomi Pad 6. Dia speakernya pakai quad speaker, ada 4 ya, kanan kiri atas bawah. Kanan kiri atas bawah, di kanan ada 2, di kiri ada 2 maksud gue. Dan dia suaranya cukup bagus kalau misal kalian nyalain Dolby Atmos. Kalau misal kalian nyalain Dolby Atmos, suaranya memang jadi lebih luas, lebih imersif, dan lebih keras, jauh lebih keras. Kalau dimatiin Dolby Atmos memang jadi lebih kecil, tapi kalau misal pakai Dolby Atmos nyala, suara keras, volume bisa keras banget dengan minimum distorsi, dan overall soundstage masih cukup bagus. Sound signature masih bisa mempertahankan warm, nggak sampai beleber bassnya ke mid atau ke treble. Dan overall suara cukup oke. Untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen seperti biasa pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail bedanya. Oke. Oke, next moving on ke si kameranya. Ini kita bakal cepet aja karena kamera di tablet itu sebenarnya hanya untuk yang pertama foto dokumen, dan yang kedua emergency kalau misal kalian for some reason gak bawa HP dan hanya bisa ngambil foto pakai tablet. Kualitas fotonya gimana? Kamera belakang ini kalau misalnya kita di B-roll itu kayak 2 kamera, ini itu hanya penipuan guys. Itu penipuan massal. Ini sebenarnya hanya single kamera. Itu bawah hanya placeholder gak jelas ala-ala HP Cina aja. Hanya single kamera 13 megapiksel. Tapi dia bisa nge-record sampai 4K 30, so that's pretty nice. Dan kamera depan ini hanya 8 megapiksel, tapi cukup luas dan bisa nge-record di resolusi 1080p 30 fps. Kualitasnya gimana? Bisa kita lihat, gua ngambil beberapa foto di teras rumah seperti biasa. Kualitas foto sih ini ngingetin gue sama HP 2 jutaan 1 komaan ya. Masih cukup oke lah. Kalau misal kalian lagi buru-buru atau misal kalian lagi emergency butuh foto, ini masih bisa ngambil foto yang cukup decent untuk kelas tablet. Selfie-nya juga super seringi cukup oke. Foto di belakang ada sinar matahari terang juga masih bisa nangkap subjek dengan baik. Jadi kalau misal kalian mau nge-zoom di luar atau di outdoor dan belakangnya ada sinar matahari, masih oke. Dan untuk video recording sendiri, ini HP bisa nge-record sampai, tablet bisa nge-record sampai resolusi 4K 30, 1080p 30 kamera depan. Ini dia sampelnya pakai resolusi 4K 30 ya, check it out. Oke, buat kalian para psikopat, ini dia video di 4K 30. Kalau mau terpaksa video sih masih cukup oke ya, kayak HP 2 jutaan lah ini kualitasnya. I'm pretty good. Mic-nya harusnya oke sih ya. So ya, langsung aja kita balik ke gaming performance yang menurut gue sangat oke. Oke, selanjutnya mari kita moving on ke salah satu strongest point tablet ini juga. Selain bagus untuk productivity, tablet ini bagus banget untuk dipakai gaming. Kenapa gue tahu? Karena Rabu kemarin gue udah ngetes full gaming performance-nya. Kalian bisa lihat, kalau ingin lebih lihat detail full gaming performance-nya, gue udah upload Rabu kemarin. Gue bakal taruh juga linknya di deskripsi ya. Ini kita hanya brief aja, hanya simple aja. Jadi gua tes main game Genshin Impact seperti biasa di settingan medium setting. Kenapa nggak di high? Karena biar irit baterai dan juga bisa main lebih lama dan chipsetnya nggak cepet panas. Main di medium setting FPS 60 bisa kita lihat di Fontaine, di Underwater sekalipun yang lebih demanding itu masih sangat enak ya, sangat enak, sangat smooth dan nggak ada stutter sama sekali yang gue suka. Ya Snapdragon 870 sih masih menjadi chipset yang bagus banget ya, apalagi zaman sekarang udah bisa ada di HP yang murah 870, 865 menurut gue tuh mid-range yang bagus banget sih di zaman sekarang. Overall, main Genshin bisa kita lihat enak banget dan overall layar juga kerasa responsif dan nyaman dipakai. Cuma, kalau misal kalian mikir, kira-kira gue bisa nggak sih main game kayak Genshin atau game apapun pakai si pensilnya Xiaomi? Jawabannya nggak bisa. Jadi kalau misal kalian nge-launch game, misal kita langsung coba aja, misal kita nge-launch Star Rail. Tuh, game turbonya successfully activated. Di sini kalian bisa juga buka game turbonya.
untuk ngelihat performance-nya. Kalian bisa boost performance even further biar lebih kencang, tapi gue nggak rekomen karena bikin HP cepet panas dan juga baterainya juga cepet habis dan chipsetnya cepet panas. Gue kurang rekomen kerasa terlalu throttling. Nah, balik lagi ke yang tadi gue bilang, ini kita nggak bisa pakai pensil ya. Tuh, hanya bisa pakai tangan. Jadi kalau misalnya kalian lagi main game itu nggak bisa. Oke, balik lagi ke gaming performance-nya. Kalau misalnya buat main game rhythm gimana? Gua tes beberapa game, tapi untuk B-roll ini kita tes main game di 4DJ. Lagunya itu lagu Romeo and Cinderella difficulty hard, karena expert gue udah lama gak main di 4DJ, takutnya lupa. Tapi bisa kita lihat, gue bisa jamin ini nggak ada masalah sama sekali untuk main game rhythm ya. Touch delay nggak ada masalah dan juga nggak ada audio delay, walaupun pakai Dolby Atmos nyala yang biasanya suka ada audio delay, di sini nggak ada sama sekali. Jadi ya, tablet ini gue bisa bilang lebih enak, jauh lebih enak buat main game rhythm daripada Xiaomi Mi Pad 5 yang kemarin gue review. Di Mi Pad 5 itu masih kerasa audio delay, di sini perfect lah kayak main di iPad. Very nice. Alright, moving on ke salah satu poin terbesar juga setelah gaming, yaitu productivity. Apalagi kalau misalnya kalian beli si Apple Smart Pencil. Xiaomi Smart Pencil yang harganya 1 juta lebih murah dari Apple Pencil 2 ya. Ini menurut gue strong suit dari Xiaomi Pad 6. Yaitu utility-nya, kalian bisa beli keyboard, kalian bisa beli pencil, dan memang ini sangat bagus. Pertama kita bahas dulu untuk MIUI-nya sendiri. Ini nggak kayak di Xiaomi Pad 5 ya, yang dia pakai MIUI versi besar. Ini actually MIUI Pad namanya. Bisa kita lihat tuh, MIUI Pad Global. Jadi memang ini mirip banget kayak iPad. Ini ngingetin gue banget sama iPad sih. Yang gue sebenarnya nggak masalah. Overall body dan feelingnya pas gue pakai ini tuh kayak iPad Pro Lite. Gue bisa bilang, ya kayak iPad Pro Lite. Tapi ada beberapa yang gue nggak suka. Nanti kita bakal bahas di kelemahan deh ya. Kalian bisa langsung skip dan balik lagi ke sini kalau misalnya penasaran. Oke, sekarang kita fokus dulu ke UI-nya. UI sendiri gue suka banget. Untuk day-to-day performance nggak ada masalah. Ini launching aplikasi multitasking kerasa enak banget, super snappy. 870 memang masih sangat capable banget, masih kerasa kayak chipset semi flagship lah kira-kira. Dan buat yang nanya, kira-kiranya tablet bisa kayak iPad Pro nggak sih, bisa multitasking yang split screen gitu? Jawabannya bisa, cuma agak nyebelin, terutama untuk screen yang kecil itu, kayak pill shape kecil itu, lupa lagi apa namanya itu, coba. Floating Windows, ya buat floating Windows agak sedikit nyebelin. Tapi kita pertama jawab dulu untuk split screen ya. Split screen bisa, caranya gampang banget ya. Kalian tinggal misal kita mau buka YouTube, terus kita tinggal multitasking kayak gini, dan kita tinggal press and hold aplikasi yang kamu mau floating Windows atau split screen. Press and hold, klik lambang ini buat split screen. Dan ini kalian sebenarnya yang bikin gue nggak suka kadang-kadang kalau di iPad kan kita milih aplikasi apa ya. Tapi banyak aplikasi yang nggak support split screen, kayak ini nggak support. Lihat abu-abu gini. Ini UI yang menurut gue UI error ya. Sebenarnya kalian kalau ingin split screen itu bukan nyari aplikasi terus press and hold ke aplikasinya buat multitask split screen, bukan. Jadi setelah kalian ambil satu aplikasi buat split screen, yang kalian harus lakuin itu sebenarnya pencet layarnya, pencet aja sekali. Nah, dia bakal ngeliatin semua aplikasi yang bisa split screen. Yap, segampang itu. Sebenarnya ada prompt-nya, cuma kalau misalnya kalian dari iPad Pro ke sini mungkin agak bingung. Gue pertama soalnya bingung. Bisa kita buka apa ya? Satu lagi. Buka Instagram. Kita klik. Bisa multitasking. Dan kalian bisa resize semau-maunya. Bisa kita lihat. Ini pretty much feeling-nya mirip banget kayak iPad Pro. Smooth banget juga. Very nice. Bisa kayak gini. Ini gue sering pakai ya. Enak banget nonton video sambil scrolling Instagram itu menurut gue the best. Scrolling memes. Dan kalau misalnya kalian ingin ultra multitasking, gue pengen buka satu aplikasi lagi untuk floating Windows, bisa, tapi nggak segampang di iPad Pro atau di iPad OS. Kalau di iPad OS, kalau misalnya kalian ingin ngeluarin floating Windows, kalian tinggal swipe aja kayak gini kan. Tinggal swipe kayak gini, atau swipe kanan-kiri, itu bakal keluar floating Windows-nya. Kalau di sini nggak bisa, itu bakal jadi back. Kalau ingin kayak gitu, kalian harus multitask kayak gini lagi. Dan kalian harus klik floating Windows-nya, dan kalian harus pilih aplikasinya. Muncul, dan sekarang kita bisa multitask lagi. Dan pilih aplikasi ini, terus munculin Tokopedia di sini. Jadi sebenarnya kalau ini gampang, kalian floating Windows dulu, baru split screen. Jadi si ikonnya muncul terus. Tapi ya, agak kurang se-efisien Apple sih menurut gue. Tapi it's okay. Dia ini smooth banget kok. Kalau bisa 3 aplikasi kebuka juga, buka ini, buka itu.
masih kerasa oke dan kerasa sangat enak. Cara nge-close floating windows tinggal diginin aja. Easy peasy lemon squeezy. Dan untuk nulis gimana? Kita langsung tes. Kalau bisa nulis, di sini sebelum itu ada 2 shortcut ya. Jadi kita close dulu note-nya. Shortcut pertama, bisa kita di biro, kalau kita pencet yang belakang, itu buttons-nya di pensil, itu bakal screenshot atau nge-screen tag. Jadi kalau misal kalian gue peragain sekarang langsung aja. Langsung muncul kayak gini kalau kita pencet lama. Misal kita mau nge-tag ini nih, nge-crop Play Store. Dan bisa kalian langsung on the spot edit. Kasih warna atau misal, I don't know, kasih dibikin pixelated. Yang gue suka nih, ini jadi kayak Terraria, gue suka. Itu ada, banyak banget. Lumayan handy ya, kalau misal kalian buru-buru butuh nge-crop, itu sangat handy banget ini button. Dan gue lebih suka implementasi Xiaomi Smart Pen loh daripada Apple. Di Apple itu pakai touch ya. Gue lebih suka button, karena mungkin gue bukan generasi Z juga, jadi gue lebih suka feedback daripada touch gitu. Untuk button depan, ini untuk notes. Tap the screen to start writing, tinggal di tap dan kita langsung muncul note, kalian bisa nulis. Ini gue habis belajar Jepang. Dan untuk sensitivitas sendiri menurut gue cukup bagus. Kalau misalnya kita coba nulis hello, oke salah, itu di penghapus. Hey guys, ini menurut gue bisa bilang mirip banget sama Apple Pencil di iPad Pro loh. Karena gue sendiri punya iPad Pro, punya adik gue suka tes dan ini mirip banget feelingnya. Dan juga dia ada pressure sensitivity, kalau misalnya kalian ingin lebih tebal, tinggal ditekan aja layarnya, bakal tebal, bisa kita lihat tuh jadi tebal. Dan kalian bisa dari tebal langsung ke halus secara langsung ya. Misal gue tekan dan lama-kelamaan gue lepas, dia bakal halus sendiri. Jadi ya, ini memang udah feeling-feeling kayak iPad Pro sih. Ini yang ngingetin gue banget sama iPad Pro ini buat notes sih. 11-12 banget performance-nya. Good job Xiaomi. Jadi ya, overall, untuk tablet sendiri sih menurut gue ini tablet kalau kalian mikir productivity agak kurang kalau kalian nggak beli pennya sih. Karena nggak cuma buat note atau buat gambar, note dan teman-teman itu berguna banget. Menurut gue pensilnya juga enak untuk navigasi. Biar layarnya nggak banyak fingerprint magnet, jadi lebih bersih. Itu enak banget juga dan lebih presisi juga menurut gue. Untuk keyboard sih menurut gue kalian bisa beli Bluetooth keyboard yang lebih murah. Dan kalian bisa beli cover yang lebih murah, 400.000 juga kalian bisa dapat keyboard Bluetooth sama cover. Kalau misalnya kalian nggak mau nge-spend banyak, jadi nggak terlalu butuh menurut gue keyboard. Maksud gue nggak terlalu butuh beli keyboard dari Xiaomi langsung ya. Jadi ya, UI ini udah sedikit lama gue ngejelasinnya, tapi overall untuk productivity ini sih di harganya the best ya. Mungkin MacPad 11 bisa nyaingin, tapi MacPad 11 tuh nggak ada Play Store, gue agak kurang suka. Alright. Last but not least, sebelum kita moving on ke kelemahannya, yaitu dari battery life-nya. Baterainya gimana? Pertama untuk ngecas ini cukup cepat, bisa 33 watt. Jadi 90 menit aja udah bisa full ya, dari 0 sampai 100. It's pretty good. Dan untuk baterainya gimana? Ini baterai sebenarnya nggak beda jauh sama Xiaomi Mi Pad 5, tapi sedikit lebih baik sih, gara-gara chipsetnya lebih efisien. Untuk main game juga ini lebih awet, nggak cepat habis. Dan untuk ketahanan, kalau misalnya kalian pakai productivity, nonton video, dan juga nulis-nulis pakai Smart Pen, itu kira-kira masih bisa bertahan 2 hari tanpa ada masalah. Ini gue hanya dipakai light usage ya, baterainya sisa 46%, gue pakai selama 3 hari. Tapi itu light usage, jadi memang tabletnya juga standby time-nya cukup bagus. Nah, sebelum kita masuk ke konklusinya, kita bahas kelemahannya. Kelemahannya pertama yang sebenarnya minor, tapi gue benci banget karena Xiaomi, kalau misalnya kamu mau niru Apple, mending niru semuanya deh. Kenapa? Karena seperti kalian tahu, kalau Apple tuh kan dia magnetic charging-nya untuk si pensilnya ada di tengah ya. Jadi gampang banget ngira-ngiranya, tinggal taruh tengah, kalian tahu, dan dia magnetiknya juga lebih strong dari Xiaomi Pad 6, jadi langsung nge-snap. Di sini dia nggak tahu kenapa, gue benci banget. Apalagi gue lebih suka barang-barang yang simetris, gue benci banget ini penempatannya. Dia ada di kanan, dan dia tuh kayak gini nih, miring gitu, jadi nggak simetris. Why? Dan yang gue nggak suka juga, kadang-kadang kalau misalnya kalian terlalu ke kanan, ini masih nempel. Bisa kita lihat no, ini masih nempel kan guys? Walaupun dia cepet copot, tapi kalau misalnya kalian cuma taruh, misal gue mau ngecas, taruh, terus kalian taruh di bawah,
Lu pasti ngira ini udah cukup dan kalian kunci, terus kalian ngira tabletnya kecas. Tidak secepat itu. Kalau misal kalian kayak gini naruhnya kurang ke kiri dikit, dia nggak ngecas sama sekali. Harus agak ke kiri dikit, nah baru dia ngecas. Jadi magnetnya kurang nge-snap menurut gue. Ini memang nitpick kecil, tapi gue agak kurang suka aja sih kayak gitu. Yang kedua dari UI-nya. UI-nya menurut gue ini memang dia upgrade yang jauh lebih besar dari Xiaomi Pad 5 yang dog shit banget UI-nya. Tapi memang gue bisa bilang masih agak kurang oke. Sebenarnya gue bilang floating windows kalau bisa ada shortcut yang lebih enak, ya misal mungkin dari bawah gini gitu. Kalau ini dari bawah gini malah Google Assistant, masih kayak HP biasa. Kalau di iPad, kalau kita bawa gini, dia bakal muncul Note. Dan kalau misalnya kita dari samping gini, bakal muncul floating windows. Yang menurut gue itu lebih bagus dan lebih produktif daripada kalian harus gini dulu, floating windows baru milih. Itu 3 kali step loh. Kalau ini cuma sekali doang. Dan gampang banget caranya kan, tinggal di float doang. Kalau ini nggak bisa guys, bisa kita lihat tuh. Nggak bisa digituin sayangnya. Tuh, nggak ada optionnya. Nggak bisa langsung di float sayangnya. Kalau di Apple tinggal gini doang, dia nge-float, ini malah multitask. Itu sih yang gue kurang suka. Mungkin di MIUI 15 bisa di-improve ya, itu menurut gue fitur yang harus ada sih di tablet, biar lebih gampang floatingnya. Dan yang ketiga, yang terakhir nih, headphone jack. Gue ngerti Xiaomi mau niru Apple, tapi please. Ini tablet 5 jutaan, at least kasih lah headphone jack. Karena ribet banget kalau misalnya kita lagi mau nonton film tapi nggak mau ganggu orang, jadi kalian harus taruh headphone jack, tapi kalian harus pakai converter. Jadi kalian nggak bisa ngecas sambil nonton film atau ngecas sambil main game, itu annoying banget, apalagi di tablet. So ya, gue harap sih nggak mungkin ya, tapi sayang banget kalau di Pad 7 ada headphone jack, gue bakal main Pad 7, 100%. So ya, cuma segitu aja deh kelemahannya. Ini overall tablet untuk harganya udah flawless banget. Tabletnya murah, aksesorisnya murah, dibanding Apple ya, ini udah oke banget menurut gue. Jadi untuk konklusinya, apakah gue nge-recommend banget beli tablet ini? Menurut gue sangat rekomend. Mau kalian lagi nyari tablet untuk gaming, untuk productivity, atau untuk nonton doang, ini tablet cocok banget loh. Untuk nonton, layar bagus, speaker oke. Buat main game, high refresh rate, performance-nya mantep di harganya. Kalau buat produktif, semua aksesoris ada dan kerasa premium. Jadi overall ini tablet yang gue bisa bilang all in one, dengan harga yang cukup murah. 7 juta aja kalian udah dapat semua aksesorisnya. Kalau Apple harus sampai 20 jutaan. Insane. Jadi ya, cuma segitu aja videonya. Seperti biasa, kalian bisa lihat ini videonya durasinya lama banget. Biasanya kalau durasi lama tuh gue suka produknya, jadi gue banyak omong, jadi sorry about that. Cuma segitu aja videonya guys. Thanks for watching. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli tablet ini atau kalian ingin wallpaper si Kiaru, gue bakal taruh link di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe, kita ketemu lagi minggu depan untuk HP review lainnya, atau tablet, atau even laptop. Kalau misalkan kalian punya saran, bisa komen di bawah. Goodbye.